Apa hukum menggunakan uang kertas? Dan apa benar umat Islam lebih baik bermuamalah dengan menggunakan dinar dan dirham? Itu usul dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kata beliau, kalau Uni Eropa bisa bersatu dengan euro, kita menyebutnya euro, Spanyol, Jerman, Prancis, cuman Inggris yang masih bertahan dengan pound sterling, yang lain sudah euro. Padahal mereka beda bahasa. Orang Spanyol tak mau bahasa Inggris, orang Prancis tak mau bahasa Inggris, egonya tinggi. Kami kerajaan Prancis, kami kerajaan Belanda, kami kerajaan Spanyol, kami Juan Carlos, kami Ratu Elizabeth. Agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, tapi disatukan dengan mata uang. Apa itu? Euro. Maka kita pun lebih bisa dipersatukan, karena memang pada zaman Nabi kita menggunakan dinar. Tapi menyatukan umat Islam ini tidak semudah membalik tapak tangan. Jangankan menyatukan masalah dinar, masalah kunut tak berkunut aja belum selesai-selesai. Oleh sebab itu dalam masalah ini yang paling memungkinkan untuk menyatu menjadi big state, negara besar itu Islam. Kiblatnya satu, bahasa Fatihahnya satu, Tuhannya satu, mata uangnya satu. Jadi sebetulnya yang punya teori tentang menguasai dunia dengan satu keimaman itu Islam. Tapi yang bergerak Yahudi itu punya pergerakan ingin membuat the Great Israel Raya, yang kekuasaannya dari sungai Nil ke sungai Efrat. Itu yang tertuang dalam bendera mereka. Satu garis di atas, satu garis di bawah. Sungai Nil di Afrika, sungai Efrat di Irak, Asia, negara besar. Kalau sudah terwujud, maka yang non Israel dianggap sebagai goim, keledai tunggangan. Nauzubillah. Oleh sebab itu, apa hukum kalau dipersatukan? Baik. Nah, dulu pertukaran itu dengan apa? Dengan dinar. Dinar, uang logam emas, beratnya 4,25 gram, lebih kurang satu keping itu harganya 2,5 juta. Sedangkan dirham itu uang perak. Itulah yang dipakai waktu itu. Lalu kemudian dengan pergeseran waktu, maka negara hanya boleh mencetak uang kertas sebanyak emas yang ada di negara tersebut. Dulu begitu. Indonesia misalnya punya persediaan emas 3 ton, maka dia boleh mencetak yang beredar di tengah itu kertas, tapi kertas itu adalah nilai dari emas yang ada di negeri itu. Lalu kemudian Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya, tidak sesuai lagi dengan emas yang ada di Amerika. Jadi yang pertama kali melanggar perjanjian, tidak boleh mencetak kertas melebihi kadar emas yang ada di negara. Itu yang pertama kali melanggar Amerika. Tapi rupanya kalau penguasa melanggar, pelanggaran itulah yang dipakai. Itu makanya sekarang kita bebas mencetak kertas tanpa melihat lagi berapa banyak simpanan emas kita. Itu gara-gara mengikut, karena Amerika yang melanggar, dia yang berkuasa, yang diikut malah yang melanggar. Jadi kalau ada orang sekarang, saya tak mau jual beli pakai kertas, karena jual beli pakai kertas itu haram. Bukan kertasnya, nilainya. Nilai yang ada di kertas itu berapa? Kertas ini nilainya 50.000, kertas ini nilainya 100.000. Nilai itu yang kita sepakati. Jadi jual beli pakai itu tak masalah, karena emas itu pun yang kita sepakati nilai yang ada terkandung di dalamnya. Ini kalau cerita afdal tak afdal, penyatuan umat Islam ini akan terwujud ketika menggunakan dinar. Usaha untuk ke situ sudah ada. Dulu kita mendatangkan Ustaz Iqbal, tunjukkan kepada Bapak Ibu gerai dinar. Satu dinar 4,25 gram itu sebesar ini beratnya, harganya sekian. Itu ingin menjelaskan sosialisasi ke tengah umat Islam.